Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi konstekstual pada modul 2.3 dengan judul Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, kemudian coachi dan juga coachnya. Saya sendiri Wardah Hairani Nasution. Saya Siti Aisyah Harahap. Saya Sulaiman Harahap ST. Kami dari SMK Negeri 1 Barumon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Aisyah, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Warda, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Saya juga baik, alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai coaching, pada awal ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dan saya juga ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian pada hari ini ya Bu. Ya. Nah, baiklah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah dia sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana nantinya Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana nanti coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Nah, saya yakin Ibu masih mengingat mengenai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching ya Bu. Ya. Nah, prinsip tersebut akan disesuaikan dengan coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, adapun pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti kepada coach saya yaitu mengembangkan di sini saya present, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Oke Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif tentunya ya Bu ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Kemudian pertanyaan ketiga, ini mengenai indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Baik Bu, saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan dalam menemukan dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah. Demikianlah praobservasi kita kali ini. Semoga nanti proses coaching berjalan dengan baik ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Pagi juga, alhamdulillah saya bisa. Terima kasih. Namun ada sedikit masalah di sekolah. Bagaimana dengan ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Pak? Maaf ya, kalau kira-kira saya mau minta waktu sebentar. Enggak. Boleh Pak. Saya pagi ini agak longgar, agak santai waktunya karena soalnya jam pembelajaran saya sudah selesai. Ngomong-ngomong, ada apa ya Pak? Saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya masih bingung. Mungkin setelah saya diskusi dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran atau langkah yang bisa saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Pak? Kok sampai begitu bingung seperti itu? Begini Bu, saya bingung. Ada salah satu siswa saya ketika saya mengajar, siswa ini tidak begitu semangat untuk ikut pelajaran dan bahkan tugas-tugas jarang sekali dikerjakan. Apakah itu
itu membuat saya bingung. Oke Pak, tadi Bapak bilang ada salah satu siswa. Iya. Siswa Bapak yang kurang bersemangat dan tidak mau mengerjakan tugas-tugas sama sekali ya Pak ya. Dalam hal ini apa Bapak sudah mencoba cari tahu penyebab dari masalah itu? Sudah, saya sudah memanggil anak tersebut serta menanyakan apa penyebabnya, mengapa dia tidak begitu bersemangat. Menurut pengamatan Bapak, apa yang menyebabkan dia sedemikian Pak? Setelah saya melakukan pengamatan dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak terlalu suka dengan gaya penyampaian saya, karena menurut dia bikin ngantuk. Itu menurut pengamatan saya. Oke Pak ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan kepada siswa tersebut? Harapan saya agar dia lebih bersemangat dan bisa mendapat pelajaran yang baik seperti siswa lain. Kalau begitu Pak, ada langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Kalau berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, ternyata gaya belajar atau metode yang saya lakukan kurang baik karena terlalu berpusat pada begitu, sehingga membuat anak jenuh semangat. Jadi untuk hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu seperti banyak breaking, pilih media pembelajaran yang menarik agar siswa saya berminat untuk belajar. Oke Pak, kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil yang Bapak lakukan di kelas? Ada Bu. Metode yang pernah saya lakukan yaitu lakukan breaking, semacam permainan. Ya, itu siswa melakukan secara berkelompok, menyelesaikan suatu soal, mereka bermain tanpa pelajaran, sehingga seluruh siswa terlibat dalam kegiatan tersebut dari proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Oke Pak, itu udah bagus ya Pak. Luar biasa ya Pak, kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak berapa nilai tingkat keberhasilan metode tersebut menarik minat pelajarnya? Kalau saya kasih nilai ya mungkin sekitar 8 sampai 9. Selanjutnya rencana apa yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan itu ya saya akan segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan juga sedikit kegiatan speaking yang akan sangat menarik serta mendapat segala informasi cara belajar baik serta berpihak kepada murid agar tercapai pembelajaran yang baik dari si murid maupun saya sendiri sebagai guru. Oke, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menyusun dalam melaksanakan rencana tersebut? Ada pun yang membantu saya dalam rencana ya, ada Bapak Kepala Sekolah, ya, rekan sejawat, dan juga saya menyampaikannya kepada Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan ini semua? Sepertinya tidak butuh waktu yang lama karena hal ini akan saya terapkan secepatnya. Paling pencapaiannya agak lama karena masih belajar dari proses. Betul sekali Pak. Jadi komitmen seperti ini apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Yang jelas saya akan konsisten secara terus-menerus dan mengupdate segala informasi dan
diskusi dengan sejawat dan bagi praktek baik hebat bagi sekolah saya dan meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik dan bisa menerapkan kelas pelajaran hari sehingga saya menjadi yang di sekolah. Oke, ya. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak itu semua tadi yang Bapak katakan tadi berjalan dengan lancar ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi bincang-bincang ini? Alhamdulillah saya senang dan lega saya merasa sudah solusi dari diskusi ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang mau Bapak sampaikan atau Bapak ceritakan? Saya rasa cukup dan ini dari waktu kalau saya Oke. terima kasih banyak ya Bu ya telah sudah meluangkan waktu bersama saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah ya. Oke, saya senang berdiskusi bersama Bapak. Sama-sama Pak. Semoga kita terus saling berkoordinasi atau berkolaborasi ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Nah, tadi kan sudah kita lakukan coaching terhadap Pak Sulaiman sebagai coach. Sebelum penutupan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator-indikator ketercapaian kompetensi, Bu? Oke, baik Ibu. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahannya. Baik, Bu. Menurut saya juga memang coaching pada kali ini berjalan dengan baik dan sudah sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Sehingga Pak Sulaiman sebagai coach tadi menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, yang terakhir, pertanyaannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan, Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami proses alur Tirta dengan coaching percakapan dengan alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, semoga tercapai ya Ibu. Ya. Nah, demikianlah observasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, bisa kabar baik. Sendiri bagaimana? Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baiklah Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Saya yakin Bapak masih ingat mengenai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Prinsip tersebut agar disesuaikan dengan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini?
Baik, potensi yang saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan. Oke. Kompetensi pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara lebih spesifik, Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan ketiga ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan langkah-langkah dalam. Oke. Demikianlah Pak pra-observasi kita kali ini. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik. Kita nanti bertemu pada saat coaching ya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Wardah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sulaiman, pagi juga. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Terima kasih Pak. Namun saya ada sedikit permasalahan di sekolah. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Maaf ya Pak, kalau kira-kira Bapak tidak sibuk, saya mau minta waktu Bapak sebentar. Boleh Pak? Ya, tentu saja boleh. Bagian saya lagi santai. Soalnya jam mengajar saya kosong. Ngomong-ngomong, apa yang bisa harapkan dari percakapan kita ini? Baik Pak, saya berharap bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Saya masih bingung. Mungkin setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya mendapatkan gambaran atau langkah yang bisa saya lakukan. Emangnya ada masalah apa? Sampai saya lihat. Iya Pak, jadi begini Pak, saya bingung pada salah satu siswa saya itu ketika saya mengajar, siswa tersebut tidak begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan tugas-tugas pun jarang sekali Pak dikerjakan. Itulah Pak yang membuat saya bingung menghadapi siswa tersebut. Oke Bu. Tadi Bu bilang ada salah satu siswa ketika sedang mengajar, siswa tidak semangat pelajaran dan bahkan tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Dalam hal ini, apakah Ibu sudah mencoba mencari tahu penyebab dari masalah itu? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut, serta menanyakan apa sebab dan mengapa dia tidak semangat dalam belajar. Kalau menurut pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan dia? Iya Pak, setelah saya melakukan pengamatan dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak terlalu suka dengan penyampaian materi yang saya buat Pak. Nah, menurut dia materi yang saya bawakan itu bikin ngantuk. Begitu sih Pak kalau dari keterangan anak tersebut. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan kepada siswa kita? Saya berharap Pak agar dia lebih semangat lagi dalam belajar, bisa menerima pelajaran dengan baik seperti siswa yang lain. Pak. Baik. Kalau begitu, apakah ada langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa kita ini? Kalau berdasarkan pengamatan saya, Pak, gaya mengajar yang saya lakukan mungkin kurang efektif karena terlalu berpusat pada guru ya, Pak, sehingga membuat anak itu jenuh dan kurang bersemangat. Jadi untuk hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Pak. Seperti misalnya memperbanyak ice breaking dan juga memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk melakukan
agar siswa berminat untuk belajar, Pak. Oke, oke, Bu. Kira-kira apakah ada metode yang pernah Ibu lakukan sampai berhasil di dalam kelas gitu? Kalau seperti Bapak bilang itu ada sih Pak metode yang pernah saya lakukan, yaitu melakukan jadi dia semacam permainan. Jadi ketika siswa itu melakukannya secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu soal, Pak, mereka bermain namun tetap memahami materi pembelajaran sehingga seluruh siswa terlibat dalam kegiatan tersebut, Pak. Proses pembelajaran juga sesuai dengan yang diharapkan, itu, Pak. Luar biasa Ibu ya. Kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa nilai tingkat keberhasilan tersebut untuk menarik belajar? Kalau dikira-kira sih Pak, nilainya sekitar 8 sampai 9 lah. Kemudian selanjutnya rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya kira-kira? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan extracurricular. Yang sangat menarik adalah dengan mengupdate juga beberapa informasi dan cara belajar yang baik dan berpihak pada murid agar tercapai tujuan baik dari segi murid maupun saya sendiri Pak sebagai pendidik. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini? Yang bisa membantu saya ada beberapa rekan Pak. Misalnya Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan juga saya bisa menyampaikan kepada wali murid. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Saya kira Pak tidak butuh waktu yang lama ya Pak, karena kan ini saya terapkan secepat mungkin. Paling pencapaiannya yang agak lama karena masih dalam tahap belajar, jadi butuh proses. Betul sekali. Jadi komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Yang jelas Pak, saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi juga dengan rekan sejawat Pak, berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Bisa juga menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode pembelajaran yang menarik Pak, sehingga saya menjadi guru yang dirindukan di sekolah. Baiklah, Bu. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan diskusi? Alhamdulillah Pak, saya senang dan lega rasanya. Saya merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya ajukan tadi Pak. Syukurlah, Bu. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin sampaikan gitu? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan mau berdiskusi bersama saya sehingga saya menerima solusi dari permasalahan yang sekali lagi terima kasih Pak. Oke, Bu. Saya senang berdiskusi dengan Ibu. Semoga kita bisa terus saling berkolaborasi dalam melaksanakan uh, atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang dalam soal kerja ya. Sekali Iya lagi Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sulaiman, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih ya Pak. Tadi sudah dilakukan coaching terhadap Ibu Wardah. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator-indikator capaian kompetensi? Yang pertama, saya sudah melakukan coaching dengan anggota, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi,
dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Koce untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Ya, Pak. Menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sudah diterapkan juga prinsip-prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching sehingga Ibu Wardah tadi menemukan solusi atas permasalahannya. Terkait ya Pak, pertanyaan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan. Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan, ya, yaitu lebih memahami lagi proses coaching alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, semoga tercapai ya Pak. Demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Wardah. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak, kabar baik alhamdulillah. Bapak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Oke. Jadi Bu gini, untuk kegiatan karya kita hari ini ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya Pak. Baiklah, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya mati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Saya yakin Ibu masih ingat mengenai prinsip coaching ya. Iya. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Prinsip tersebut agar disesuaikan dengan coaching yang akan dilaksanakan. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Nah, kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang akan dicapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dalam coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan coach, juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, demikianlah pra-observasi kali ini. Semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Wardah, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Ibu Esa, santai saja Bu, tidak apa-apa. Ada apa Bu? Ibu Wardah bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, alhamdulillah. Ibu sendiri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi kita sudah lama ya Bu tidak bincang-bincang. Pada kesempatan kali ini ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Wardah, begini. Kedatangan saya ke sini ingin sharing-sharing, Iya. ingin berdialog, berdiskusi dengan Ibu. Ada permasalahan saya, masalah tentang pembelajaran di sekolah, khususnya terkait dengan media pembelajaran. Saya ingin meningkatkan efektivitas penggunaan media pembelajaran di kelas saya, Bu.
Begitu, Bu. Bisa Ibu ceritakan lebih banyak tentang situasi yang Ibu hadapi saat ini terkait dengan penggunaan media pembelajaran itu? Ya Bu, saat ini saya merasa media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik bagi siswa dan tidak membantu mereka dalam memahami materi dengan baik. Saya mengerti apa yang Ibu rasakan saat ini. Kalau boleh tahu, apa saja media pembelajaran yang Ibu gunakan saat ini? Saya menggunakan media dengan teks yang saya pinjam dari Ya, perpustakaan, Bu. Selain itu, saya juga menggunakan video yang saya upload dari internet dan presentasi PowerPoint, Bu. begitu, Bu. Iya. Jadi apa langkah pertama yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan media pembelajaran, Bu? Saya berpikir mencari dan mencoba berbagai jenis media pembelajaran interaktif yang lebih menarik bagi siswa. Oh, itu terdengar bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu akan mencari media pembelajaran yang lebih interaktif? Oh, seperti saya bisa mencari referensi Ya, di internet, juga saya bergabung dengan forum guru atau mengikuti latihan tentang media pembelajaran. jadi kapan Ibu akan mulai mencari referensi tentang media pembelajaran interaktifnya, Bu? Saya berencana saya mulai mencari referensi akhir pekan ini dan membuat daftar media yang menarik. Lebih cepat, lebih baik ya, Ibu. Ya, Jadi siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam proses ini? saya akan meminta saran dari rekan-rekan guru yang sudah lebih berpengalaman dalam menggunakan media pembelajaran. Setelah itu mencoba media pembelajaran. Ide bagus, Bu. Seterusnya, bagaimana Ibu akan mengevaluasi efektivitasnya? Saya akan mengamati respon siswa selama pembelajaran dan meminta feedback atau umpan balik dari mereka. Saya juga akan meminta apakah ada peningkatan dalam hasil belajar mereka. Iya, Bu. Jadi kita berharap baik, Bu, terhadap hasilnya. Tapi kalau seandainya jika ternyata media yang Ibu coba tidak efektif atau kurang efektif, bagaimana Ibu akan mengatasinya? Seperti ini Bu, saya akan mencoba media lain dan terus mencari cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan ide-ide baru. Bagus sekali, Bu. Mari kita tinjau progres Ibu ini dalam sesi berikutnya dan melihat bagaimana media pembelajaran baru tersebut berjalan di kelas Ibu. Saya senang melihat Ibu bersemangat dalam meningkatkan pembelajaran di kelas, Bu. Semoga langkah-langkah yang Ibu ambil ini membawa hasil yang lebih baik dan positif. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu Wardah. Saya akan mulai bekerja pada rencana ini segera. Saya sangat senang sekali bincang-bincang dengan Ibu sehingga permasalahan saya teratasi dan mendapatkan solusinya. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Wardah. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wardah. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi Bu. Pagi juga, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Baiklah Bu, kita akan masuk ke diskusi kita Bu ya. Iya, Pak. Tadi sudah dilakukan coaching terhadap Ibu Siti Aisyah. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator-indikator ketercapaian di sini. Iya, Pak. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan sendiri solusinya, Pak. Oke Bu, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sudah diterapkannya
prinsip-prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach sehingga Ibu Siteisa menemukan solusi atas permasalahan. Terakhir ya Bu, Iya, Pak. pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching nanti yang lebih baik lagi. Gitu, Pak. Oke. Semoga tercapai ya Bu ya. Demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.